Anak laki-laki ini terjebak di sebuah pulau terapung di dalam jurang maut. Namanya adalah Sora Mukujima, hanya seorang anak laki-laki biasa. Kini ia sendirian di dunia yang dipenuhi oleh monster. Pada awalnya, ia hanya berlari untuk bertahan hidup. Namun pada akhirnya ia harus bertarung karena masa-masa muda menciptakan manusia yang lemah dan masa-masa sulit menciptakan manusia yang kuat. 10 tahun kemudian, ia sudah mulai kehilangan kewarasannya. Seiring ia terus menyerap kekuatan dari semakin banyak monster. 50 tahun kemudian, ia masih terus bertarung, melahap monster tanpa henti. Selama waktu itu, Sora telah membantai lebih dari 4 juta makhluk. Ketika ia akhirnya meninggalkan jurang maut tersebut, Sora bukan lagi seorang manusia. Kini ia adalah monster buas terhebat di dunia yang juga telah diserang oleh monster. Ia berada di sana lagi. Terasa melankolis, sebuah pulau terapung di tengah asap. Pulau langit berasap dengan bangunan-bangunan bergaya baratnya yang hancur. Seolah-olah tidak pernah ada kehidupan yang eksis di sana. Ia menyadari ada sesuatu di sana yang berwujud manusia. Pria itu menatapnya dan menyingkirkan asap tersebut, menyuruh anak laki-laki itu untuk datang. Ia berkata bahwa ia akan menunggunya di ujung jurang maut. Sang protagonis kemudian merasakan sebuah koneksi. Terbangun dengan terkejut di tempat tidurnya. Ia bergumam bahwa itu adalah mimpi aneh yang sama lagi. Namun seseorang berteriak bahwa ia akan terlambat dan Sora menjawab bahwa ia sedang bersiap. Pemuda itu merasa ia mengenal pria dari mimpinya dan juga jurang maut tersebut. Ia mengelap cermin hingga bersih, bertanya-tanya apakah ia terlalu banyak belajar akhir-akhir ini. Sora meludahkan air dan ayahnya menatapnya. Bertanya apakah ia ketiduran. Anak itu meminta ayahnya untuk tidak memperlakukannya seperti anak kecil, karena ia sudah berusia 15 tahun. Sora mengambil obat kumur. Ia mengeluh bahwa jika mereka tidak tinggal di apartemen sekecil ini, ia tidak perlu melihat ayahnya telanjang setiap hari. Ayahnya berkata saat ia menjadi kaya, ia akan membiarkan mereka tinggal di rumah yang sangat besar. Nanti ia dan Riku akan memiliki kamar sendiri. Tetapi Sora berkata ayahnya sudah mengatakan hal itu selama 5 tahun. Ayahnya berkomentar bahwa hidup menjadi lebih mudah sejak Riku bergabung dengan pasukan pertahanan. Sora setuju. Sudah 3 tahun sejak kakaknya bergabung. Ia berencana untuk bergabung juga di masa depan. Dan kemudian tiba saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada kehidupan yang penuh semangat ini. Kepada ayahnya, yang banyak bercanda dan sama sekali tidak bisa diandalkan. Dan kepada ibunya, yang tampak tegas namun sangat mencintai mereka. Sora berpikir betapa hebatnya mereka ada di sana. Dan jika hidup bisa terus seperti ini, itu akan sempurna. Namun ia selalu tahu kehidupan yang damai ini akan berakhir suatu hari nanti. Apa yang tidak ia sangka adalah bahwa ini akan berakhir seperti ini. Menara itu mendatangi mereka. Sora pada masa itu belum menyadari seberapa besar perubahan yang akan dibawa menara itu pada sejarah umat manusia. Namun yang ia tahu adalah bahwa menara ini terhubung dengan mimpi-mimpinya. Kakaknya pernah berkata untuk mengikuti instruksi saja, dan ia akan segera pulang. Ia berjanji dengan suara yang lemah. Malam itulah mereka kehilangan kontak dengan kakaknya. Berita mengatakan tidak akan ada masalah selama orang-orang tetap di rumah. Namun tidak butuh waktu lama sebelum siaran itu pun berhenti. Dan kini informasi yang sama diulang terus-menerus di radio. Kemudian datanglah perintah untuk mengevakuasi diri ke tempat penampungan. Ibunya meninggalkan sebuah surat untuk kakaknya saat mereka pergi ke tempat penampungan evakuasi. Segala sesuatu yang mereka lihat di sepanjang jalan, seolah menunjuk pada satu hal. Para tentara yang melintas dengan kendaraan mereka, memiliki ekspresi keputusasaan di wajah mereka. Kendaraan mereka dipenuhi bekas cakar yang mengerikan, dan dari dalamnya tercium bau busuk yang menyengat. Ayahnya bertanya apa yang sedang terjadi pada dunia. Di tempat penampungan evakuasi sementara, ruangan-ruangan itu dipenuhi oleh para pengungsi. Namun hampir tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Seolah-olah semua orang hanya menunggu hidup mereka berakhir. Ibunya memanggil putranya dan Sora mengikutinya. Namun bahkan dalam keheningan itu, ada orang-orang pembuat masalah. Dan mereka melakukan segalanya untuk membuat kehadiran mereka disadari. Seseorang mencengkram tangan seorang anak, bertanya bagaimana ia berani mencuri rotinya. Anak laki-laki itu mencoba berargumen bahwa ia tidak mencurinya. Mereka hanya memberikan 1 potong roti untuk setiap orang. Jadi, pria itu mungkin sudah memakan miliknya sendiri. Tetapi ia malah menendang perut anak itu. Semua orang di sana bertanya-tanya, apakah tidak ada yang akan melakukan sesuatu mengenai hal itu. Pria itu hanya tertawa, mengatakan bahwa ia belum kenyang, dan seharusnya tidak masalah mengambil roti ini. Jadi, urusannya selesai, dan roti ini adalah miliknya. Ini hanya untuk beberapa hari. Bukannya anak itu akan mati. Tetapi ayah Sora menyentuh bahunya, dan bertanya mengapa ia melakukan ini padahal ia tahu situasi saat ini. Pria itu menyuruh si bangka untuk mengurus urusannya sendiri. Namun, ayah Sora berteriak agar ia mengembalikan roti anak itu. Berandalan itu menyerang dengan kepalan tangan terangkat, menyuruhnya tutup mulut. Ayah Sora hanya mendaratkan tendangan padanya, membuat berandalan itu jatuh terlentang.
Ia mengembalikan roti itu kepada si anak ketika berandalan itu mencoba bangkit. Ayahnya hanya menatapnya dengan dingin. Berandalan itu mengusap darah dari mulutnya, mengeluh. Ia meludah ke tanah mengatakan bahwa ia akan mengingat kejadian ini. Sora memanggil ayahnya, tetapi ia menjawab untuk tidak khawatir dan ia akan mengawasi orang itu. Bahkan sampai mati pun, Sora tidak akan pernah melupakan pria itu. Age Kagawa adalah keparat yang senang menindas Sora selama masa sekolahnya, mengulangi siksaan itu setiap hari. Tiba-tiba, seorang tentara masuk, mengumumkan bahwa itu adalah pesan darurat. Semua orang harus meninggalkan tempat penampungan evakuasi melalui pintu belakang dan masuk ke salah satu truk. Seorang pengusaha mempertanyakan alasannya. Tentara itu mengatakan bahwa ini rahasia dan ia meminta maaf. Tetapi ia tidak bisa mengatakannya. Pengusaha itu mendesak masalah ini, berteriak bahwa pertama-tama mereka melarang warganya keluar rumah selama 2 hari penuh, dan kemudian memaksa mereka mengungsi ke tempat seperti ini tanpa menjelaskan apapun. Ia bertanya untuk apa mereka membayar pajak. Namun suara keras menarik perhatian semua orang. Tentara itu memperingatkan bahwa mereka telah tiba dan semua orang harus berlari cepat. Sora memanggil ibu dan ayahnya untuk segera keluar dari sana. Ia memiliki firasat buruk tentang apa yang sedang terjadi. Tentara itu memblokir pintu, mengatakan ia tidak bisa menahan mereka lagi, dan warga harus masuk ke dalam kendaraan sekarang. Namun pintu itu didobrak oleh beberapa makhluk dengan senjata di tangan mereka. Mereka adalah orc dari apa yang bisa terlihat melalui kaca. Sora bertanya-tanya kekacauan apa yang sedang terjadi pada dunia ini. Ia berlari, berteriak minta tolong karena mereka adalah monster. Orang tuanya mendesaknya untuk bergegas, berlari bersama orang-orang lain menuju truk. Sora berteriak bahwa truk itu tidak bisa menampung orang lagi, dan mereka harus masuk duluan. Ia mengangkat kedua orang tuanya ke atas truk, tetapi ayahnya memegang tangannya. Orang-orang mendorongnya menjauh, berteriak agar tidak memedulikannya karena truk sudah penuh. Sora mengumpat pelan. Kemudian ia berkata bahwa ia akan pergi ke truk lain. Ia menyadari bahwa truk yang lain juga sudah penuh. Begitu juga semua truk di sekitarnya. Akhirnya, ketika ia mencapai truk terakhir, truk itu kosong. Ia mencoba memanjat naik. Age Kagawa mengulurkan tangan padanya. Sora berterima kasih atas bantuannya. Namun Age hanya tersenyum dan mengulanginya. Terima kasih. Sang protagonis terkejut akan hal ini. Age berkata bahwa dialah yang seharusnya bersyukur, karena Sora akan mati menggantikan posisi ayahnya layaknya sampah seperti dirinya. Sora berpikir hidupnya sudah berakhir, terjatuh dan terinjak-injak di tanah. Ia hanya belum ingin masuk neraka, memohon bantuan seseorang hingga sesosok hantu terbentuk di hadapannya. Pria itu memanggil anak laki-laki itu dan Sora mengenalinya sebagai pria dari mimpinya. Kemudian hantu itu berkata bahwa ia akan menunggunya di ujung jurang maut. Tiba-tiba, Sora terbangun di tempat lain. Ia bertanya-tanya apakah itu tadi hanya mimpi, dan di mana persisnya tempat sialan ini. Kemudian sebuah senjata bergerak ke arahnya. Perkakas batu itu menghantam sisi kepalanya. Seekor goblin sedang menyerangnya dengan kekuatan penuh. Sora bangkit, bertanya-tanya di mana ibu dan ayahnya, dan mengapa hanya ia sendirian di sana, dan apakah ini adalah neraka dan ia telah mati. Serangan goblin itu kemudian menghantam wajahnya. Sora berpikir itu adalah monster sialan. Bertanya-tanya mengapa monster itu tidak membiarkannya sendiri, dan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Sora berlari dari monster itu secepat yang ia bisa. Ia memikirkan tentang menara raksasa yang muncul entah dari mana, bangsat yang melemparnya dari truk, lelaki tua misterius dari mimpinya, dan monster ini yang berusaha membunuhnya. Mereka semua keparat. Pupil matanya berubah menjadi ungu. Ia berteriak menyuruh mereka semua pergi ke neraka, dan berlari ke arah goblin itu. Ia mencabut nyawanya seraya berpikir bahwa ia telah selamat. Sora merenungkan dari jarak sedekat ini, makhluk itu terlihat seperti sesuatu yang keluar dari sebuah game. Ia bertanya-tanya teks hitam apa di dekat dadanya itu. Itu terlihat seperti sebuah peringkat. Tiba-tiba, semua yang ada di sekitarnya mulai bergetar. Sebuah kristal muncul dari dada goblin itu. Sora berpikir ini aneh. Kristal itu melayang di atas tubuh si goblin. Batu itu bergerak ke arahnya, memasuki tubuhnya dalam satu dorongan. Sora menyadari semua lukanya telah sembuh. Bukan hanya itu, namun ia juga merasa jauh lebih kuat. Ia bertanya-tanya apakah ia bisa naik level dengan mengalahkan musuh layaknya di dalam sebuah game. Dan jika mungkin ada lebih banyak benda seperti ini di pulau kecil ini, lebih baik untuk menyelidikinya agar ia tidak disergap. Sora berjalan ke seluruh penjuru tempat itu, tetapi tidak ada monster atau jalur lain. Dan jika ia ingin keluar, itu mungkin menjadi satu-satunya pilihan. Melihat sebuah struktur mengapung di langit, Sora mulai menaiki tangga yang melayang tersebut, berpikir bahwa ia sedang berada di sekitar pulau langit berasap itu. Ini sama sekali tidak terlihat bagus. Di game seperti ini, wilayah seperti inilah yang menjadi teritori monster terkuat. Jika ini adalah sebuah game, ia hanya akan hidup kembali jika terjatuh. Tetapi ia tidak ingin menguji apakah ini benar-benar sebuah game atau bukan. Ia akhirnya berhasil mencapai puncak. Karena tangga berakhir di sana, ia kemudian memasuki sebuah gua.
Tiba-tiba, sebuah obor menyala yang posisinya berada di atas sebuah lubang dengan sebuah pintu di bagian dasarnya. Sora menatap pintu di bawah dari tempat ia berdiri. Ia berjalan maju, dengan kapak di tangan. Ia menyadari ia belum pernah melihat simbol-simbol ini sebelumnya, tetapi maknanya seakan-akan memasuki pikirannya. Pecahan-pecahan itu adalah milik sang pembawa, dan dengan memperoleh semuanya, ia akan mendapatkan hak untuk meninggalkan jurang maut ini. Sora mengerti bahwa ia harus mengumpulkan semua pecahan untuk bisa keluar. Kini ia termotivasi. Setelah dipikir-pikir, monster itu bahkan tidak terlalu kuat. Ia akan bertahan hidup dan keluar dari sini. Ia membuka pintu Dungeon tersebut. Lapisan pertama dari jurang maut itu adalah area seluas 900 meter, dan angka yang terukir di tubuh monster itu adalah angka 1. Lapisan kedua berukuran 2 kali lipat lebih besar, dan salah satu monster memiliki angka 2. Lapisan ketiga berukuran 3 kali lipat, dan salah satu dari 4 monster memiliki angka 3. Pecahan-pecahan itu hanya ditemukan pada tubuh monster yang bernomor, dan mereka adalah kunci untuk maju. Semakin tinggi angkanya, monster-monster tersebut akan menjadi semakin kuat. Bagian yang paling mengkhawatirkan adalah betapa sulitnya menemukan kunci-kunci tambahan. Ukuran areanya berlipat ganda setiap kali ia maju. Begitu pula dengan jumlah monsternya. Namun ia juga menjadi semakin kuat, menghantam salah satu monster dengan sekuat tenaga. Seiring Sora mendaki lapisan demi lapisan, variasi monster terus bertambah. Di lantai ke-12, ia menemukan monster-monster yang telah menyerang tempat penampungan pada hari itu. Namun kini mereka bukanlah tandingannya. Ada begitu banyak monster sekarang sehingga inderanya mulai tumpul. Ia mencapai lapisan ke-21 dengan 1 juta monster. Ketika ia mencapai lantai ke-30, jumlah monster telah melonjak menjadi 500 juta. Menemukan kunci-kunci tersebut ibarat mencari jarum di tumpukan jerami. Beberapa monster bernomor dilindungi oleh kelompok-kelompok monster lain sementara yang lainnya bersembunyi di dalam gua. Hal yang paling menjengkelkan tentu saja adalah waktu yang dibutuhkan untuk membunuh mereka satu persatu. Tetapi pada akhirnya, ia berhasil mengalahkan monster-monster itu. Ia terus bergerak maju, membuka pintu lain dari jurang maut. Sora berada di lapisan ke-42 jurang maut dengan 2 triliun monster. Makhluk-makhluk itu mulai mengaum ke arahnya. Sora berteriak bahwa ini luar biasa. Ia bertarung melawan setiap monster itu tanpa henti. Ia bertanya-tanya tahun berapa sekarang. Namun konsep waktu tak lagi berarti. Di sini, yang ada hanyalah konsep kehilangan nyawamu dan mengalahkan gerombolan musuh. Ia kemudian menoleh ke samping. Sora berpikir bahwa mencabut nyawa para monster adalah caranya untuk mempermalukan mereka. Ia menerjang maju dan dengan santainya merobek seekor monster menjadi 2 bagian. Sambil memegang kepala monster itu di satu tangan, Sora menatap asap yang membumbung dengan tulang belakang sang monster di tangan yang lain. Ia bertanya-tanya sudah berapa banyak monster yang ia bunuh sekarang. Tetapi ia akan menghitungnya nanti. Menjatuhkan kepala itu ke tanah. Ia mempertanyakan apakah ini bukan saatnya bagi kuncinya untuk muncul di tempat ini. Tiba-tiba, dinding hancur berkeping-keping. Sesosok makhluk mirip serangga muncul di hadapannya. Sora berkata bahwa itu adalah pintu masuk yang lumayan bagus. Ia ingin tahu apakah makhluk itu adalah kuncinya. Ia lalu menggunakan tanah sebagai pijakan tolakan, melompat ke arah kepala monster itu. Tidak peduli seberapa kuat mereka, selalu saja sama. Bahkan monster yang mengira diri mereka kuat pun dikalahkan dalam satu pukulan mematikan. Sora langsung menyangkal hal ini karena semua kekuatan itu telah kehilangan maknanya. Ia kemudian mempertanyakan di mana kunci untuk lapisan ke-24 berada. Seharusnya itu sudah muncul sekarang. Ia berteriak bahwa ia sudah muak. Pada tahun itu, 20 menara tiba-tiba muncul di seluruh dunia. Sebelum umat manusia dapat memahaminya, monster-monster tumpah ruah dan hampir memusnahkan ras manusia. Sebagian besar orang kehilangan nyawa mereka. Hari itu mulai dikenal sebagai Hari Penghakiman. Beberapa penyintas bangkit dan mendapatkan akses ke sebuah sistem misterius. Mereka yang bangkit memperoleh kekuatan yang luar biasa. Masyarakat manusia dibangun kembali dan mereka yang bangkit mendirikan guild-guild pemburu. Setelah semua yang terjadi, Sora mengejar seekor monster buas, berteriak menyuruhnya untuk menunjukkan statusnya. Tetapi ia terkejut ketika rantai-rantai mencengkeram monster buas itu, dan suara-suara berkata bahwa makhluk itu baru saja menggunakan gulungan pemanggilan dan mereka harus menghentikannya. Sora bertanya-tanya apakah itu adalah suara manusia, dan apakah itu adalah jalan keluar. Sebuah senyuman merekah di wajahnya. Karena ada jalan keluar, ia melompat ke arah monster buas itu. Sebuah sistem mencoba memperingatkan bahwa pemanggilan jurang maut tidak mampu memindahkan lebih dari 2 makhluk hidup. Sora berpikir ia tidak akan membiarkan siapapun menghalanginya. Ia menatap dingin pada sistem tersebut dan mengepalkan tinjunya. Sementara itu, di luar kota es di bumi, seorang gadis sedang melarikan diri. Ia berpikir ia harus segera melepaskan diri dari mereka. Dia adalah Yusonozaki, level 19. Gadis itu tersandung tanaman rambat, jatuh ke tanah. Ia berpikir ini gawat. Seorang penyihir wanita mengeluh bahwa ini merepotkan.
Pria raksasa di sebelahnya menyuruhnya untuk menyerahkan gulungan tersebut. Karena gulungan level 60 bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang pemula. Choji-do berkata untuk menyerahkannya atau ia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tetapi Aika memintanya untuk tidak membunuhnya. Yu berteriak bahwa pertarungan antar pemburu dilarang dan mereka melanggar peraturan. Shoshi Toshiba, seorang barbarian level 38, mencemooh saat mendengar soal peraturan. Ia menjawab bahwa dialah yang membuat peraturan di sini. Gadis itu harus menyerahkan gulungannya dan ia mungkin akan membiarkan semua anggota tubuhnya tetap utuh. Yu berkata bahwa jika ia jadi pria itu, ia tidak akan macam-macam dengannya. Aika berteriak bahwa ini gawat dan gadis itu akan menggunakan pemanggilan paksa. Shoshi menghinanya. Menatap dingin seraya ia menyiapkan serangan dan menuntutnya untuk menyerahkan gulungan tersebut. Namun pedangnya terhenti di udara. Shoshi menyadari itu adalah lingkaran teleportasi. Yu berkata bahwa jika ia toh akan mati, ia akan membawa mereka bersamanya. Shoshi mengumpat bahwa itu adalah pemanggilan paksa. Aika menjawab bahwa tidak ada yang bisa mengendalikan monster tingkat lanjut yang dipanggil secara paksa seperti ini, berteriak menyuruhnya untuk menghentikan gadis itu sekarang. Yu berteriak menyuruh mereka semua mati. Sebuah kilatan energi mulai mendorong mundur semua yang bangkit. Shoshi berkata energi itu sangat luar biasa dan ini tidak bagus bagi mereka. Sebuah kekuatan besar membanjiri area tersebut. Para pemburu yang bangkit itu berkata bahwa akhirnya makhluk itu muncul. Tetapi mereka hanya dihadapkan dengan seekor Cerberus level 3. Mereka mulai tertawa, mengatakan bahwa semua keributan ini ternyata hanya untuk seekor monster level rendah. Mereka bertanya-tanya monster macam apa yang akan dipanggilnya, karena ia telah mempertaruhkan nyawanya demi melindungi gulungan itu. Namun kemudian sebuah lengan menembus tubuh Cerberus itu. Sora mencabik-cabik monster itu dengan sangat mudah. Semua orang bertanya-tanya apa itu. Apakah itu adalah sesosok monster humanoid? Yu kemudian memanggilnya. Sora hanya mengulangi bahwa ia sudah keluar. Ia berteriak bahwa ia akhirnya berhasil melarikan diri dari lubang neraka itu. Ia tertawa terbahak-bahak. Shoshi berkata bahwa tawanya saja sudah cukup untuk membuat tubuhnya membeku. Aika bertanya-tanya siapa orang ini. Sora berhenti tertawa dan menatap ke arah Yu, mendekatinya dengan kecepatan yang mengerikan. Ia memberinya sebuah senyuman lebar. Ia bertanya apakah ini bumi dan gadis itu membenarkannya. Sora berkata ia akhirnya kembali. Ia bertanya apakah gadis itu sedang bercosplay atau semacamnya. Shoshi menyerang maju, berteriak untuk tidak meremehkan Guild Tiger S Roar, tetapi tak satu pun serangannya memiliki efek padanya. Sora hanya menoleh ke belakang dengan marah. Shoshi berkata bahwa pria itu adalah monster. Sang protagonis mulai melihatnya sebagai seekor orc. Ia lalu mencekik leher pria itu dan menuntut untuk melihat angkanya. Shoshi mempertanyakan apa yang sedang ia bicarakan. Sora menyadari apa yang sedang dilakukannya dan melepaskan leher pria itu. Shoshi jatuh ke tanah karena mengompol di celananya. Ia bangkit dan yang lainnya berlari menghampiri bos mereka. Sora hanya menyuruh mereka enyah. Shoshi berteriak bahwa ia tidak akan melupakan hal ini. Yu merenung bahwa pria itu memiliki kekuatan yang absurd dan bekas-bekas luka yang mengerikan. Ia bertanya-tanya siapa pria itu karena tidak mungkin dia adalah seekor monster yang dipanggil dari jurang maut oleh gulungan tersebut. Sora bertanya sudah berapa tahun sejak menara-menara itu muncul. Gadis itu menjawab sudah 5 tahun. Sang protagonis bertanya-tanya apakah ini benar-benar bumi, dan mengapa gadis itu berpakaian seperti itu. Yu menjelaskan bahwa sebuah sistem telah muncul untuk manusia. Sora bertanya apakah dunia telah berubah sedrastis itu dalam 5 tahun yang ia habiskan di jurang maut. Gadis itu memberitahunya bahwa kota es diserang oleh invasi skala besar ke-7. Sang protagonis merenung bahwa di sanalah ia dilahirkan. Ia kemudian bertanya tentang keadaan kota es saat ini, tetapi gadis itu mengatakan tempat itu telah hancur total. Namun mereka telah mengirim orang-orang kuat ke sana, sehingga mereka seharusnya bisa membasmi monster-monster itu. Sora bertanya ke arah mana kota es berada. Yu hanya menunjuk ke belakangnya, dan sang protagonis langsung menghilang. Ia berpikir bahwa pria itu pergi sendirian. Namun ada seorang pria misterius yang muncul, dan akan lebih baik untuk memberitahu kakak perempuannya. Sementara itu, kelompok Shoshi berjalan melalui kota hingga sesosok figur misterius muncul di hadapan mereka. Mereka bertanya-tanya siapa dia. Orang berkerudung itu berkata bahwa ia bisa merasakan kehadirannya pada diri mereka. Jadi, mereka punya 3 detik untuk memberitahu di mana pria itu berada. Mereka berempat ketakutan oleh hal ini. Shoshi bertanya apakah orang itu sedang mempermainkannya dan apa maksud dari semua ini. Namun orang misterius itu dengan mudah membelah mereka menjadi 2 bagian, berkata bahwa waktu 5 detik telah habis. Semua anggota kelompok itu kehilangan nyawa mereka. Di Taures Vanguard, markas besar Guild Tiger S Roar, seorang gadis melaporkan tidak ada tanda-tanda kehidupan dari kelompok Tuan Toshiba, dan keberadaan Yu Sonozaki beserta gulungannya tidak diketahui. Bosnya mengeluh bahwa mereka hanyalah sampah karena orang-orang itu bahkan tidak bisa mengalahkan seorang pemanggil level 19. Rich Mukai, sang pendeta badai level 118, mengatakan mereka semua kehilangan nyawa hanya dalam 1 pukulan. Ia harus mencari tahu siapa yang melakukannya,
dan sang sekretaris setuju. Rich memerintahkan mereka untuk menangkap Sonozaki dan memaksanya menjelaskan, karena ia akan membunuh siapa saja yang berani macam-macam dengan anak buahnya. Tiba-tiba, Sora melesat melewatinya. Rich mencium bau darah yang luar biasa dan bertanya-tanya siapa orang itu, karena di arah sana terletak sebuah zona mati. Ia merenung bahwa invasi kali ini berada pada tingkat yang berbeda. Tidak diragukan lagi ada kekuatan besar yang terlibat. Jadi, menara yang telah tertidur selama 5 tahun telah mulai bergerak. Ia lalu memerintahkan semua kelompok pencari untuk mundur. Ini adalah keadaan darurat. Sora terus melompat tanpa henti sampai ia mencapai zona mati kota es. Ia berpikir bahwa dalam 5 tahun ia terjebak di jurang maut. Tempat ini berubah menjadi neraka. Tetapi di dalam jurang maut ia mengingat dirinya sendiri. Dahulu ia hanyalah seorang yang lemah. Namun ia menjadi sangat kuat dengan indera-indera yang kebas. Ia hampir menjadi sesosok monster. Tetapi kenangan akan keluarganya membuatnya tetap waras. Monster-monster yang dulu ia takuti, kini tak lebih dari sekadar mangsa kecil. Ia kemudian berdoa agar ayah, ibu, dan kakaknya selamat. Kota es, yang dulu penuh kehidupan, kini telah menjadi reruntuhan. Semua bangunan hancur berkeping-keping seolah-olah gempa bumi dahsyat telah melanda. Namun demikian, tidak ada tanda-tanda monster membunuh siapapun karena orang-orang telah dievakuasi. Seharusnya tidak ada seorang pun yang tinggal di sini. Ia merobek pintunya dan mengumumkan bahwa ia telah pulang. Namun segala sesuatu di dalamnya telah hancur. Sora berkata ia sudah tahu tempat itu akan kosong. Namun ia tetap datang. Karena tempat ini dipenuhi dengan kenangan-kenangan bahagia. Lalu ia menyadari sesuatu di atas meja. Itu adalah sebuah surat di mana orang tuanya mengatakan bahwa semua orang mengklaim dirinya telah kehilangan nyawa. Namun mereka berdua menolak untuk mempercayainya. Jadi mereka mengemasi barang-barangnya dan membiarkannya seperti apa adanya. Mereka yakin ia akan kembali. Mereka bahkan menyusun pakaian-pakaian favoritnya berdasarkan ukuran dari yang kecil hingga besar agar ia bisa mengenakan pakaian baru. Ada sebuah peta menuju tempat penampungan nomor 6 di dalam laci. Dan ketika ia membaca ini, ia harus pergi mencari mereka. Mereka akan menunggunya selamanya dengan penuh cinta. Sora menangis ketika ia membaca kata-kata ini. Ia bertanya-tanya seberapa kuat dirinya sekarang. Saat ia menatap sebilah pisau, ia memotong rambutnya karena jika ia cukup kuat untuk mengakhiri kiamat ini, mungkin ia bisa mendapatkan kembali hari-hari yang telah hilang. Ia menatap dirinya sendiri di cermin, dan memikirkan tentang tempat penampungan 6. Ia menuju ke timur seperti yang ditunjukkan peta langsung ke tempat penampungan 6. Namun jalannya hancur. Akan tetapi, ia memutuskan untuk membuat jalannya sendiri, karena itu akan lebih cepat. Melompat melintasi gedung-gedung dengan kecepatan tinggi, salah satu monster buas mencoba muncul di hadapannya. Tetapi Sora menghancurkannya hanya dengan satu goresan. Melompat dari gedung ke gedung. Jauh dari sana, dua pemabuk berkomentar bahwa mereka mendengar suara berisik. Tetapi tugas berjaga itu membosankan sampai mereka melihat sesuatu melintas di atas kepala mereka. Bertanya-tanya apa itu karena mereka tidak bisa melihatnya. Seorang pemuda muncul mengatakan ia menangkapnya di kamera, dan bahwa benda itu adalah seseorang. Di sebuah sudut kota bawah, seorang gadis menyuruh untuk tidak mendekat. Ia meminta maaf, mengatakan ia hanya datang ke sini untuk mencari makanan. Tetapi para pemburu itu mengatakan bahwa ia sangat cantik dan sudah lama sejak terakhir kali mereka melihat seorang wanita. Age menjilat bibirnya, menyuruh gadis itu untuk tidak khawatir karena mereka adalah orang-orang baik. Ia akan merawatnya dengan baik, dan gadis itu memohon padanya untuk tidak melakukannya. Age menggeram, menyuruhnya untuk tidak takut. Ia akan bersikap lembut, dan akan sangat disayangkan jika tidak menikmatinya sampai Sora muncul. Mengatakan bahwa beberapa hal tidak pernah berubah, dan menyebut mereka sampah karena melakukan hal ini. Age bertanya siapa di sana dan memperingatkannya untuk tidak ikut campur jika ia ingin keluar dari tempat ini dengan selamat. Oke. Ia kemudian memerintahkan bawahannya untuk menangkap pria itu. Keduanya berlari, menyuruh sang protagonis untuk mati saja di neraka. Sora hanya berdiri tegak dan menampar wajah mereka. Mencabut nyawa mereka hanya dengan beberapa tamparan. Sebilah pedang mendekati wajahnya, tetapi Sora mencengkeram lengan petualang itu dan langsung mematahkannya. Age bertanya siapa dia sebenarnya. Mengatakan bahwa ia adalah bagian dari guild Tiger Ash Roar, dan jika pria itu menyentuhnya, guild tidak akan membiarkannya lolos. Sora dengan santai memanggil nama Age Kagawa. Bertanya apakah ia sudah lupa dengan wajah pria yang telah ia bunuh. Age mengenalinya dan bertanya apakah dia Sora. Karena itu hal yang mustahil. Sora hanya berdiri di hadapannya. Age bertanya bagaimana ia masih hidup. Sang protagonis menertawakan hal ini seraya menggerakkan tangannya dengan kecepatan monster. Ia mencekik leher Age, mengatakan bahwa itu benar. Ia kembali dari kedalaman neraka karena dirinya. Age mulai kehilangan kesadaran. Sora membantingnya ke tanah, berkata bahwa sekarang gilirannya untuk menyusul ke sana. Berpikir bahwa ia akan menghancurkan setiap keping martabat yang dimilikinya. Inilah kekuatannya sekarang. Dengan suara-suara di kepalanya yang menyuruhnya untuk membunuh pria itu, karena ia adalah yang terkuat dan bisa melakukan apapun yang ia mau. Yang ia lakukan hanyalah menyiksa hidupnya.
Rasa sakit, penghinaan, dan ketidakberdayaan itu. Hari ini ia akan membalas semua itu. Age pernah berkata ia melakukannya hanya karena rasanya sangat menyenangkan untuk menghancurkan martabatnya. Sora menyadari hal ini dan dengan cepat melepaskannya. Age memegangi lehernya, terbatuk-batuk. Sora berpikir ia tidak boleh menjadi seperti pria itu. Namun ia teringat pada apa yang telah Age lakukan. Karena jika keparat ini terus bernapas, akan lebih banyak orang yang kehilangan nyawa mereka. Ia kemudian memanggil Age. Ia memperingatkannya bahwa Age telah mencoba membunuhnya dan gagal. Jadi ia tidak akan mengirimnya ke neraka. Tetapi ia tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Age bertanya apa yang akan ia lakukan. Sora berkata bahwa untuk 2 tahun yang membuat hidupnya seperti neraka, ia pantas menerima 1 pukulan. Untuk menyiksa yang lemah, ia pantas menerima pukulan lain. Dan karena hampir membunuhnya dengan melemparnya dari truk itu, ia harus menerima 2 pukulan. Mereka akan impas jika pria itu bisa menahan 4 pukulan. Age memohon ampun, mengatakan jika ia dipukul sekarang, ia mungkin akan langsung mati. Sora menyuruhnya untuk tidak khawatir tentang hal itu dan mencengkeram ke mejanya. Ia mendekatkan kepalan tangannya, mengatakan ia akan bersikap lunak padanya. Sora terus memukulinya dan mengumumkan bahwa itu adalah pukulan kedua. Darah muncrat ke tanah. Sora mendaratkan pukulan ketiga padanya. Ia menyuruhnya untuk bangkit, tetapi Age hanya memohon agar ia membunuhnya saja. Sang protagonis meletakkan kakinya di wajah pria itu, menginjak Age ke tanah. Pria itu jatuh pingsan. Sora berkata pria itu telah kehilangan lengan, kaki, dan matanya. Jadi rasanya ini sudah adil. Ia menyuruh yang lain untuk membawanya ke rumah sakit, dan jangan pernah muncul di hadapannya lagi. Ia langsung melompat pergi. Berpikir bahwa pembersihan telah selesai, dan inilah saatnya untuk melanjutkan perjalanan. Ia harus pulang sekarang. Di zona aman kota es, para tentara berkata mereka rela memberikan apa saja asalkan ditugaskan menjaga tembok. Setidaknya di sana, mereka tidak perlu bertarung melawan monster. Seorang pria berambut pirang berkata, sebaiknya kau tidak jatuh dari tembok jika seekor monster muncul. Kalian harus tetap waspada karena kau tidak akan pernah tahu kapan mereka mungkin muncul. Ini adalah Letnan 1 Tanji Kagura, level 31. Shoki Matsura berkata bahwa ini adalah zona aman dan monster jarang muncul di sini, selama mereka tetap waspada. Namun, beberapa makhluk kemudian menerobos masuk. Itu adalah keturunan Kraken level 45, tipe cangkang. Para tentara mulai menembakinya. Tetapi ini hanya membuat monster itu semakin mengamuk. Salah satu tentara mengeluh bahwa senjata mereka tidak berguna, karena level makhluk itu terlalu tinggi. Monster itu lalu bergerak untuk melancarkan serangan berikutnya. Tanji berteriak menyuruh mereka untuk menyebar sekarang. Namun keturunan Kraken itu menghantam ke bawah, membelah para tentara menjadi 2. Salah satu tentara meneriakkan nama Shun. Ia meneriaki gurita bangsat itu untuk pergi ke neraka. Bersumpah ia akan memusnahkannya. Pertarungan melawan keturunan Kraken itu terus berlanjut. Pria itu mendekatinya dengan kotak tersebut. Para tentara terus menembak tanpa henti. Tetapi tiba-tiba mereka bertanya-tanya apakah ia telah berhenti menyerang. Keturunan Kraken itu hanya menatap ke arah langit. Semua orang terkejut dengan hal ini. Tanji bertanya apakah monster itu ketakutan atau semacamnya. Monster itu menggunakan tentakelnya untuk meringkuk menjadi seperti sebuah bola. Lalu hanya berbalik menghadap ke langit. Tentara itu berkata ia tidak tahu apa yang membuatnya takut. Tetapi ini adalah kesempatan mereka untuk menang. Ia melemparkan bahan peledak, menyuruhnya mati saja di neraka. Sebuah ledakan besar menelan gurita tersebut. Para tentara bertanya-tanya apakah mereka berhasil membunuh makhluk itu. Namun sang gurita tetap melingkar di dalam tentakelnya, menatap mereka tanpa luka sedikit pun. Tentara itu berteriak bahwa ini mustahil. Sebuah cakar menerjang ke arah tentara itu, namun Sora menghantam kepala monster itu ke tanah. Para tentara dibuat kebingungan. Tanji berkata monster itu ketakutan karena pria yang berada di atasnya itu. Tanji berkata pria itu telah membunuh monster yang selamat dari sebuah ledakan hanya dengan 1 serangan. Tidak banyak kekuatan destruktif tingkat es seperti itu, dan ia merasa belum pernah melihat pria ini sebelumnya. Ia harus mencari tahu siapa dia apapun yang terjadi dengan menggunakan skill pemeriksaannya. Tanji terkejut dan mengatakan ini percuma saja. Ia tidak bisa melihat informasinya. Sistem menyuruhnya untuk menunjukkan rasa hormat. Tiba-tiba, ia mulai terjatuh. Para tentara bertanya apa yang terjadi dan mencoba memanggil sang letnan. Sora menoleh ke belakang. Ia berkata ia ingin menanyakan sesuatu. Ia ingin tahu seberapa jauh tempat penampungan evakuasi 6 dari sini. Tentara itu berkata jaraknya 50 km ke arah utara. Tetapi ia harus melewati area X untuk bisa sampai ke sana. Sora menanyainya tentang area ini. Pria itu berkata bahwa itu adalah tempat di mana mereka menahan serangan monster. Memusatkan mereka di sana untuk meminimalisir kerusakan akibat pertempuran. Para tentara menambahkan bahwa ada banyak drop langka. Sora bertanya-tanya apakah ia bisa mendapatkan drop dengan membunuh monster di dunia nyata, dan apakah ini benar-benar seperti sebuah game.
Ia ingin tahu seberapa kuat monster ini. Tentara itu menjawab bahwa monster level 45 sudah sangat kuat. Sora bertanya apakah itu cukup untuk menyusahkan mereka, dan ingin tahu berapa banyak monster di atas level 45 dalam serangan ini. Tentara itu menjawab bahwa jumlahnya tidak lebih dari 100 ekor. Jika ada banyak monster seperti ini, umat manusia pasti sudah punah sejak lama. Sora menjawab bahwa ia mengerti dan berterima kasih padanya. Tentara itu terdiam tak bisa berkata-kata, lalu mencoba memanggilnya dengan cepat. Ia kemudian mengatakan ini mungkin bukan permintaan yang masuk akal, tetapi ia memintanya untuk pergi ke area X. Jika mereka memiliki pemburu kuat sepertinya, ia yakin banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Sora berkata jalur terpendek menuju tempat penampungan 6 adalah melalui area X, dan tentara itu membenarkannya. Sang protagonis setuju, dan tentara itu bertanya apakah ia akan pergi ke sana. Sora berkata bahwa saat ia melewati area X, ia akan mengalahkan monster apapun yang cukup sial untuk melintasi jalurnya. Di kamp militer di dekat garis depan, sang kapten menghela napas, tampak kelelahan. Seorang tentara memberitahunya bahwa ia akhirnya sadar. Tanji bertanya sudah berapa lama ia pingsan, dan tentara itu menjawab selama 10 menit. Item pemulihan yang dijatuhkan oleh para monster bekerja seketika. Tanji menanyakan tentang pria yang menyelamatkan mereka tadi. Tentara itu menjawab bahwa ia pergi ke utara. Tanji mengulangi, utara. Ia menyuruhnya menunggu dan mengulangi apa yang baru saja ia katakan. Tentara itu berkata ia sedang menuju kembali ke tempat penampungan evakuasi 6. Tanji bertanya apakah ia akan melewati area X. Tentara itu membenarkan dan mengatakan bahwa pria itu tampak tidak peduli. Pergi begitu saja tanpa ragu. Tanji memerintahkannya untuk segera menghubungi komando pusat. Tentara itu mengulanginya, komando pusat. Tanji berpikir ia punya waktu sekitar 10 menit. Ia seharusnya bisa menghubunginya sebelum waktu yang dijadwalkan tiba. Tentara itu melaporkan bahwa ia telah mengirimkan pesan melalui radio darurat. Namun ia ingin tahu mengapa mereka menghubungi komando pusat. Tanji menjelaskan bahwa operasi kali ini berbeda dari yang lain. Informasinya bersifat rahasia, karena itulah mereka tidak diberitahu. Tetapi area X, yang berfungsi sebagai pangkalan untuk operasi ini, bukanlah bagian dari wilayah penahanan monster. Area itu adalah zona serangan pengebom. Komando pusat menerima panggilan tersebut. Seorang sekretaris mengumumkan adanya panggilan darurat dari area B22. Mayor Renji Kumagaya, seorang penyihir api level 58, menyuruh untuk menyambungkannya. Sang sekretaris setuju, mengetik di keyboardnya. Tanji melaporkan kode BW3422, dan mengatakan bahwa ia membawa sebuah laporan. Beberapa saat yang lalu, seorang pemburu misterius memasuki zona pengeboman. Tidak menyadari operasi yang sedang berlangsung, Renji mempertanyakan mengapa hal ini penting dan bertanya, apakah ia menelepon hanya untuk melaporkan kesalahannya sendiri. Tanji menelan ludah dan menyangkalnya. Ia percaya siaran darurat untuk memberitahukan tentang pengeboman itu harus dipertimbangkan. Pria itu sangat kuat dan mereka tidak boleh membiarkannya kehilangan nyawa seperti ini. Renji mempertanyakan informasi ini dan ingin tahu level pria itu. Tanji menjawab bahwa ia tidak tahu. Atasannya itu menarik napas dalam-dalam. Ia berkata bahwa seorang pemburu yang levelnya bahkan tidak diketahui melanggar aturan dengan memasuki zona pengeboman, dan sekarang mereka menginginkan siaran darurat. Wanita di sebelahnya berkata bahwa pria itu mungkin sudah mati bahkan sebelum pesannya terkirim. Renji berkata ia mungkin tidak punya otak, tapi ia punya bakat melawak. Sepertinya mereka belum belajar untuk menjaga diri mereka sendiri. Bukan tempatnya untuk mencampuri urusan bawahan. Tetapi jika ia melaporkan kepada atasannya bahwa ia menghalangi jalannya operasi, ia akan dimintai pertanggungjawaban. Wanita di sebelahnya, Mei Mosaki, level 73, bertanya-tanya apakah ia benar-benar akan menghalangi bawahannya sendiri saat mereka sedang menghadapi musuh yang begitu kuat. Ia berpikir pria itu benar-benar bodoh. Meskipun begitu, Tanji, yang telah dilatih dengan sangat cermat, sedang mencoba menyelamatkan orang asing, sekalipun itu berarti meninggalkan operasi. Ia bertanya-tanya seberapa hebat kekuatan pria ini. Tanji menunggu transmisi dengan cemas. Mei berpikir selama beberapa detik. Ia memanggil Letnan Tanji, percaya bahwa ia tidak punya niat untuk mencampuri rencana mereka. Namun jika ia tidak memberikan alasan yang meyakinkan, ia sendiri yang akan menyeretnya ke pengadilan militer. Tanji terkejut dan mengulangi kata-katanya. Mei ingin tahu apakah hal itu sudah memuaskan bagi Mayor Kumagaya. Renji hanya mendengus marah, menyuruh mereka memberinya alasan yang bisa ia terima. Tanji berkata pria itu telah mengalahkan bayi Kraken level 45, hanya dengan satu serangan. Mei tercengang mendengarnya. Ia berkata itu berarti pria itu lebih kuat dari seorang pemburu peringkat A dan bertanya-tanya, apakah ia adalah peringkat S dari pihak militer. Renji menjawab bahwa itu tidak mungkin karena semua peringkat S sedang pergi menjalankan misi, dan tidak ada sinyal yang terkonfirmasi di B22. Ia ingin tahu mengapa Tanji tidak tahu levelnya, dan bukankah ia seharusnya bisa melihatnya dengan skill pemeriksaan. Tanji berkata mengenai hal itu, ia tidak bisa melihat levelnya. Mei terkejut. Tanji menjawab bahwa ini memalukan.
Tetapi setelah menggunakan skillnya pada pria itu, ia kehilangan kesadaran akibat kelebihan informasi. Ini berarti levelnya setidaknya 100. Semua orang terdiam. Renji berkata memang benar bahwa tingkat kekuatan ini sangatlah langka, tetapi itu bukanlah alasan untuk menghentikan operasi. Nowo Yuasa, seorang penyihir level 33, setuju, karena mereka tidak dapat mengabaikan tanggung jawab militer mereka demi alasan yang tidak pasti. Ribuan pasukan dari berbagai unit terlibat dalam operasi ini, dan ada cukup pasukan untuk mengepung zona pengeboman dan zona penyangga sepenuhnya. Rencana awalnya adalah setelah pengeboman selesai, para tentara di zona garnisun akan membasmi monster-monster yang tercerai-berai. Namun jika siaran darurat dilakukan, monster-monster itu akan bereaksi terhadap suara tersebut dan berkumpul di satu tempat secara bersamaan. Jika itu terjadi, area tersebut akan runtuh dalam sekejap dan ribuan tentara akan kehilangan nyawa mereka, menyelamatkan satu nyawa dengan mengorbankan puluhan ribu nyawa tentara. Sekalipun ia adalah seorang peringkat S, itu adalah risiko yang tidak akan pernah mereka ambil. Ia meminta maaf. Tanji tercengang oleh hal ini. Mei juga tetap terdiam. Namun ia mengatakan bahwa dalam hal ini, ia akan menolak permintaannya karena mereka tidak bisa menyia-nyiakan upaya begitu banyak orang hanya demi satu orang. Itu adalah keputusan akhirnya. Panggilan itu terputus tak lama kemudian. Para tentara menatap telepon itu dengan sedih. Tanji kemudian menurunkan teleponnya. Seorang tentara mencoba memanggil sang letnan, mengatakan bahwa ia telah melakukan apa yang ia bisa, tetapi Tanji hanya mengepalkan tangannya dengan marah, berkata bahwa memang begitulah seharusnya, dan yang terpenting adalah gambaran yang lebih besar. Tentara itu menatap sang letnan, memperhatikan kunci yang ada di sabuknya. Ia merampasnya. Tanji bertanya apa yang ia lakukan. Ia menyuruhnya untuk segera kembali ke sini sekarang juga karena pengeboman akan segera dimulai. Tetapi tentara itu berkata bahwa masih tersisa 6 menit. Masih ada waktu. Ia bergegas menuju sebuah mobil. Renji berteriak. Bertanya apakah prajurit kelas 1 Shoki Matsura ingin diseret ke pengadilan militer dan memerintahkannya untuk kembali sekarang juga. Namun mobil itu terus melaju kencang. Seorang tentara di sebelahnya bertanya apakah mereka harus membawanya kembali. Namun sang letnan menarik topinya ke bawah dan berkata, tidak apa-apa. Ia sudah membuat keputusannya. Ia tahu apa risiko yang akan ia hadapi. Shoki membatin bahwa ia harus tiba di sana tepat waktu. Apa yang Shoki tidak ketahui pada saat itu, adalah bahwa pria yang sedang berusaha ia selamatkan kelak akan menjadi harapan bagi umat manusia, membelah monster level tinggi hanya dalam satu pukulan mematikan. Shoki mengeluh bahwa ia telah kehilangan jejaknya. Bertanya-tanya kemana sebenarnya pria itu pergi. Ini adalah rute tercepat dan ia masih punya waktu 4 menit. Ia menyimpulkan jika ia tidak dapat menemukannya, itu berarti pria itu bergerak lebih cepat daripada mobilnya. Area X berada tepat di depan. Jika ia menggunakan megafon, pria itu seharusnya bisa mendengarnya. Namun hal itu juga akan memancing perhatian para monster. Dengan waktu tersisa kurang dari 2 menit, Shoki menyalakan megafon tersebut, memutuskan bahwa itu tidak masalah lagi. Ia kemudian menghela napas ke dalamnya, mengaktifkan siaran suara yang nyaring. Ia menganggap dirinya sebagai aib bagi militer. Kemudian ia menarik napas dalam-dalam, menatap megafon tersebut, dan berteriak bahwa ia adalah tentara yang pria itu tolong sebelumnya. Area ini akan segera dibom. Kau harus mundur sekarang juga. Ia mengulangi panggilan untuk evakuasi, dan Sora mendengarnya. Ia mempertanyakan perihal area yang akan dibom itu, dan menyadari itulah alasan mengapa tidak ada pemburu lain di sekitarnya. Monster-monster itu sendiri bukanlah ancaman. Tetapi ia tidak tahu apakah ia bisa selamat dari panasnya ledakan itu. Ia harus menghindari risiko yang tidak perlu. Tentara itu mempertaruhkan nyawanya datang jauh-jauh ke sini untuk memperingatkannya. Ia tidak boleh membiarkan tentara itu mati di sini. Shoki bertanya-tanya apakah pria itu mendengarnya. Di menit terakhir, semua monster menoleh ke arahnya, menghentakkan kaki ke tanah. Shoki menyadari bahwa monster-monster itu benar-benar terpancing kepadanya. Ia memutar kemudi, mengatakan bahwa ia harus keluar dari sana. Ia mempercepat lajunya saat detik-detik terakhir berdetak turun, berteriak bahwa ia masih di sana, tetapi salah satu monster jatuh tersungkur ke tanah. Sora kemudian mengetuk jendela mobil. Tentara itu berkata, syukurlah kau masih hidup. Sora ingin tahu apa maksudnya tentang area ini yang akan dibom, tetapi Shoki menyadari hanya tersisa 1 detik lagi. Ia berteriak, waktunya habis. Para tentara mulai menjatuhkan bom-bom dari pesawat. Segala sesuatu di kota itu mulai hancur lebur. Bebatuan melayang ke arah mobil. Sora bergerak cepat dan sebuah batu bangkit dari tanah. Batu itu melayang dan memblokir bebatuan yang lain. Seorang sekretaris memanggil sang mayor jenderal, memberitahunya bahwa pengeboman telah selesai. Renji memerintahkannya untuk mencari tahu berapa banyak monster yang berhasil disingkirkan dan kemana para penyintasnya menuju. Sekretaris itu melaporkan bahwa drone tidak mendeteksi adanya tanda-tanda kehidupan, dan seorang tentara bertanya kemana para monster melarikan diri. Wanita itu menjelaskan bahwa mereka masih berada di dalam zona pengeboman, dan yang berada di tengah-tengah sama sekali tidak terluka. Itu mustahil, kata Renji, menuntut untuk melihat rekaman drone.
Sekretaris itu terus mengetik dengan cepat, menampilkan gambarnya di layar utama agar bisa dilihat oleh semua orang. Mereka bertanya-tanya apakah itu semacam perisai dan apakah para monster yang membuatnya. Namun mereka mengenali sesosok orang di tengah-tengah semua itu, mengenakan kerudung dan berdiri di atas seekor makhluk. Renji berkata bahwa drone itu diserang oleh seekor monster. Makhluk itu kemudian mengaum ke arah langit. Transmisinya mulai terputus-putus. Salah satu makhluk meremukan drone itu di tangannya. Sang sekretaris mengumumkan bahwa mereka telah kehilangan semua komunikasi dengan drone tersebut. Mei berkata mereka telah diberitahu bahwa gelombang serangan kali ini akan berbeda. Namun ia ingin tahu benda apa itu tadi. Mereka tahu bahwa mereka sedang diawasi oleh drone. Nowo menggertakkan giginya, berteriak agar semua tentara dievakuasi dari area garnisun. Mei merampungkan perintah untuk penarikan penuh, menyuruh mereka untuk mempertahankan tembok. Sekretaris itu mengatakan bahwa monster-monster itu tidak menuju ke arah tembok. Semua orang terkejut akan hal ini. Mei bertanya kemana mereka pergi. Wanita itu menjawab bahwa mereka sedang menuju ke area B22. Mei menyadari bahwa kesanalah pemburu misterius itu pergi. Ia memerintahkan semua drone yang tersisa untuk pergi ke area B22, mengatakan bahwa mereka harus mencari tahu apa yang menghentikan pergerakan monster-monster itu. Area monster tersebut menjadi sunyi. Shoki bertanya apakah pengebomannya akhirnya sudah berhenti. Bagaimanapun juga ia masih hidup. Ia merayakan kelangsungan hidupnya pada saat itu. Sora berkata terlalu dini untuk merayakannya. Jika ia masih hidup, maka begitu pula dengan para monster. Dan mereka sedang menuju ke arah mereka. Ia dengan cepat mengalihkan fokusnya dan menyuruhnya merunduk, karena sesuatu sedang mendekat dengan cepat. Shoki bertanya apakah itu drone militer. Monster-monster itu telah menyerang drone tersebut. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sora mendongak, menyuruhnya untuk menyimpan rasa terkejutnya nanti saja. Ia melihat puluhan monster raksasa di depan mereka dan berkata bahwa mereka harus segera keluar dari area itu. Shoki menatap ke langit dengan tercengang. Ia melihat level dari semua monster itu. Ia berkata bahwa mereka adalah kelompok level tertinggi dalam serangan ini, dan pemimpin mereka berada di level 90. Ditambah lagi, mereka sama sekali tidak tergores oleh pengeboman itu. Semuanya sudah berakhir. Mereka akan mati di sini. Namun Sora menjawab bahwa mereka berdua juga tidak terluka sama sekali. Dan jika sebuah pengeboman tidak bisa mengalahkan monster-monster itu, ia hanya perlu memukuli mereka sampai mereka tidak tahan lagi. Ia menyuruh tentara itu untuk bersembunyi di dalam jeep lalu menerjang maju. Sora memanjat tubuh para monster itu dengan mudah, mengalahkan setiap monster yang menghalangi jalannya. Makhluk level 90 itu menggerakkan lengannya, tetapi Sora menghentikan serangan itu hanya dengan satu tangan, menatap monster itu dengan tatapan sedingin es. Makhluk itu bergerak sekali lagi, hanya untuk ditarik ke bawah. Sora melompat setinggi yang ia bisa. Monster itu merasakan kekuatan yang datang. Pukulan sang protagonis semakin mendekat, menghantam wajah makhluk tersebut. Kepalanya hancur lebur dan jatuh ke tanah. Sang protagonis bertatap muka dengan sosok berkerudung tersebut, melihat orang yang berdiri di atas monster itu. Ia berkata bahwa ia tidak merasakan kehadirannya. Sosok berkerudung itu berkata, akhirnya, lalu tentakel-tentakel muncul dari kerudungnya, bergerak dan menyentuh monster itu. Pria itu berkata bahwa ia telah menemukannya. Ia menyebutnya sebagai benih jurang maut dan berkata, pencuri harus mengembalikan apa yang menjadi miliknya. Sora bertanya apa yang sedang ia bicarakan. Pria itu menjawab bahwa atas kejahatan mengambil kekuatan orang lain, ia harus membayarnya dengan nyawanya. Saat sebuah serangan mendekat, cakar-cakar itu bergerak menuju Sora. Namun sang protagonis hanya menangkapnya dengan tangan. Ia berkata jika hanya ini yang pria itu miliki, ia tidak akan bisa mengambil nyawanya. Sebuah serangan datang dari atasnya dengan monster raksasa yang menghantamkan telapak tangannya ke bawah ke arah sang protagonis. Sebuah drone merekam hal ini dari atas. Pria itu berpikir bahwa gagak Odin sedang mengawasi, namun kemudian mengabaikannya sebagai tiruan buatan manusia. Sora menahan cakar tersebut dan menarik perhatian pria itu, berkata bahwa jika ia ingin merenggut nyawanya, sebaiknya ia menyerang dengan lebih serius. Ia kemudian menggerakkan tombaknya, mendekati tubuh monster itu, namun tiba-tiba sosok itu mulai lenyap. Sora bertanya-tanya apakah ia menghilang. Pria itu mengatakan sungguh menjijikan diawasi oleh manusia-manusia rendahan ini. Ciptaan tingkat rendah ini membuatnya muak. Ia mengarahkan jarinya ke drone tersebut. Salah satu monster menghancurkan drone itu dengan kakinya. Pria itu kemudian memerintahkan mereka untuk menjatuhkan semua pengamat. Di sebuah gedung yang jauh dari sana, seorang tentara mengeluh bahwa drone-nya hancur. Ia berpikir bahwa ia berhasil menyelesaikan misinya entah bagaimana. Alasan para monster mengubah rute mereka adalah pria ini, seorang pemburu yang menghadapi seluruh serangan itu sendirian. Ia berkata ia harus menginformasikan komandannya tentang pria ini, sampai tiba-tiba sesuatu mendobrak pintu. Tentara itu menghindar, berkata bahwa mereka telah ditemukan. Kemudian ia melontarkan jeritan kesakitan. Pria berkerudung itu tertawa, memerintahkan para pelayannya untuk membunuh semua orang.
Sora menunduk dengan penuh amarah, teringat pada Shoki yang berkata bahwa dengan pemburu kuat sepertinya, banyak orang bisa diselamatkan dan tentara itu telah pergi ke sana untuk memperingatkannya. Shoki berkata ada sesuatu yang tersangkut di mobilnya. Sora menggertakkan giginya menahan amarah, berkata bahwa untuk memburu musuh, kau harus mulai dari sang pemimpin. Dan jika kau ingin menyelamatkan sebanyak mungkin orang, kau harus mengalahkan musuh-musuhmu secepat mungkin. Monster raksasa itu menggerakkan tangannya. Sora dengan sigap menghindari serangan tersebut. Ia berpikir bahwa setelah penyatuan pria itu, kekuatan serangan si monster besar menjadi meningkat. Namun ia menyadari adanya kekuatan di tanah, menyimpulkan bahwa pria ini sangat gigih. Sora kemudian mempertanyakannya karena orang ini terlihat mirip dengannya. Pria itu lalu mematerialisasikan sebilah pedang hitam. Sora berpikir itu adalah lonjakan energi yang sangat dahsyat. Pedang itu adalah pertanda buruk saat pria tersebut mengatakan bahwa ia akan mencabut nyawa dari sang benih jurang maut. Ini adalah takdirnya. Dan Sora menghindari ayunan pedang itu. Ia kemudian menggerakkan kepalan tangannya dan memukul lengan pria itu. Pedang itu berpindah tangan ke Sora yang lalu bergerak maju untuk melancarkan serangan. Pria itu menatap tajam ke arahnya dengan penuh amarah. Namun serangan Sora hanya mengenai tanah. Ia bertanya-tanya apakah serangan itu juga dinetralisir, dan mengapa ia merasakan lonjakan energi yang hampir sama dengan kekuatan jurang maut tersebut. Pria itu kembali ke bahu monster tersebut. Bertanya apakah mencuri senjata seseorang adalah satu-satunya hal yang bisa ia lakukan. Kemudian ia menggerakkan telapak tangannya. Sora berpikir ia baru saja menghilang, dan bahwa kekuatan jurang maut memiliki banyak kegunaan yang tidak ia ketahui. Berpikir bahwa pertarungan ini akan berlarut-larut dan hal pertama yang harus dilakukannya, ia harus membawa tentara ini ke tempat yang aman. Ia bertanya apakah tentara itu takut akan ketinggian, dan Shoki menjawab tidak. Ia kemudian terkejut saat mobilnya mulai bergerak. Sora berkata mereka akan terbang sekarang. Pria itu menyebutnya bodoh dan menyuruhnya untuk tidak meremehkan kekuatan jurang maut. Menciptakan sebuah bola energi sambil berkata bahwa mereka yang kuat tidak ada untuk melindungi yang lemah. Mereka eksis untuk menjadi lebih kuat lagi. Sora harus meregang nyawa bersama dengan manusia lemah ini. Sora berpikir itu terlalu cepat. Sekalipun ia berlari, bola itu akan menyusulnya. Dan jika begitu, ia akan menghancurkannya, melompat menerjang ke arah bola energi tersebut. Sora kemudian menggerakkan tinjunya, menghantam bola itu dan bertanya-tanya apakah itu berhasil. Namun ia menyadari tidak ada dampak apapun, dan bahwa itu adalah tubuh aslinya sampai ia mendengar sebuah jeritan dari belakangnya. Kekuatan jurang maut itu kemudian menghantam mobil tersebut. Sora menyuruhnya untuk keluar dari mobil itu sekarang juga. Shoki mengatakan untuk tidak mendekat. Tetapi energi itu memberitahu anak domba yang malang itu untuk tidak takut. Sang protagonis kemudian melihat ke bawah. Duri-duri itu menusuk mobil tersebut, berkata bahwa itu akan membawanya pulang. Sora menginjak duri itu, berkata, ini omong kosong. Pria itu naik ke atas mobil, menyuruhnya untuk tidak terlalu emosi. Sora mencengkeram sebagian dari duri tersebut. Energi jurang maut itu mengatakan bahwa ia belum mati dan bahkan akan mendatanginya. Menggunakan ilmu sihir pada tubuh itu, pria tersebut berkata, melihat semua orang yang kau sayangi kehilangan nyawa mereka di depan matamu adalah takdir indah dari benih jurang maut. Sora hanya menatapnya dengan dingin, bertanya apakah ia juga menikmati menginjak-injak martabat orang lain. Pria itu tertawa sambil mengendalikan energinya. Berkata tidak perlu menyatakan hal yang sudah jelas, lalu menggunakan badai obsidian. Pukulan itu mengenai tubuh dan pakaian Sora. Ia mempertanyakan apakah hanya ini saja kemampuannya. Energi itu kemudian meledak di tubuhnya. Sora menyiapkan tinjunya, mengatakan bahwa bajingan sepertinya membuatnya muak. Ia bergerak, menghancurkan duri-duri yang menghalanginya dengan sebuah pukulan. Sora menerjang maju sekali lagi, segera meraih tubuh Shoki, tetapi tentara itu memiliki raut wajah yang gelap. Menyerang Sora dengan pukulan bertubi-tubi sementara ia hanya memikirkan tentang meminta maaf karena telah melibatkannya dalam hal ini. Pria itu berhenti di belakang Sora. Kemudian sang protagonis menerjang ke arahnya dengan sebuah serangan yang sudah siap. Pria itu berkata bahwa itu percuma. Ia hanyalah seorang pemula yang bahkan tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatan jurang maut, dan takkan pernah bisa bermimpi untuk mengalahkannya sampai ia terkena pukulan. Sora melempar pria itu jauh-jauh, membuatnya menghantam tanah, lalu berkata ia bukan tandingannya. Makhluk raksasa itu bergerak di hadapannya sementara pria itu berkata tidak mungkin ia benar-benar melukainya. Sora berkata bahwa orang-orang berkembang dan kembali menyerbu maju. Pria itu menjawab bahwa ini gawat, lalu memanjat ke atas bahu monster raksasa itu, berkata bahwa hanya dengan mengamati gerakannya, ia telah belajar mengendalikan kekuatan jurang maut dan ingin tahu kemana ia pergi. Namun Sora muncul di belakangnya dengan tinju yang sudah siap. Pria itu melompat menjauh, berkata bahwa ia lebih kuat dari yang ia kira. Sora berkata ia bisa kabur darinya. Tapi mari kita lihat apakah ia bisa lari dari serangan ini, menghancurkan monsternya. Monster itu terbelah menjadi dua akibat serangan tersebut. Sora menyadari monster itu menyatu kembali dan berpikir bahwa itu adalah teknik itu lagi. Jadi ia akan mengincar inti dari tubuh aslinya, menggenggam sebuah bola energi hitam.
Ia menariknya ke atas, menyuruhnya untuk hancur sekarang. Monster itu mengatakan tidak mungkin hal itu terjadi. Kemudian matahari mulai menyinari area tersebut, membakar energi jurang maut dan dengan demikian menghancurkan monster-monster itu berkeping-keping. Sora menoleh ke arah pria itu, berkata bahwa dia yang berikutnya. Pria itu menyiapkan bola kekuatan, berkata bahwa ia akan mengingat hal ini, mengaktifkan unit bayangannya. Beberapa monster mendekat dengan haus darah, menuju ke arah bola itu. Energi darah itu mengalir ke arah pria tersebut. Sora melindungi dirinya dengan lengannya dan pakaiannya robek. Ia kemudian terkejut. Melihat pria itu telah melarikan diri, ia kemudian bertanya-tanya apakah ia menggunakan teknik seperti itu hanya untuk kabur, mengeluhkan pakaiannya yang hancur. Namun untunglah foto ayah dan ibunya masih utuh. Ia membuka pintu mobil, berkata bahwa orang ini mungkin juga memiliki keluarga yang menunggunya. Ia mengambil kalung yang dikenakan tentara itu. Kemudian ia mengubur Shoki di dalam tanah. Sora berkata ia akan membawanya. Tidak mungkin orang itu adalah akhir dari para bayangan. Ia menyerap terlalu banyak bayangan sehingga ia bisa menyerang kapan saja. Sang protagonis teringat pria itu berkata bahwa ia akan menyaksikan semua orang yang disayanginya kehilangan nyawa mereka di depan matanya. Itu adalah takdirnya yang indah. Saat Sora merenungkan bahwa ia tidak boleh membiarkan pria itu mencapai tempat penampungan evakuasi terlebih dahulu, ia langsung melompat karena ia harus sampai di sana secepat mungkin. Ia menjauh dari area X, drone-drone lain bergerak maju ke sana. Mei menyuruh pasukan untuk memeriksa area tersebut dengan cermat, memastikan bahkan seekor tikus pun tidak bisa lewat dan tetap bersiaga penuh. Tentara-tentara lain mendaki pegunungan. Salah satu dari mereka menelepon sang direktur dan mengatakan para monster sudah dikalahkan. Mei berkata ia sudah tahu sambil menatap area tersebut dengan cemas sembari merenung bahwa mereka telah dihancurkan. Mei memerintahkan mereka untuk memeriksa data drone dan melaporkan setiap dan semua informasi. Merenungkan bahwa ada tanda-tanda pertempuran yang jelas dan pemburu kuat yang disebutkan Letnan Tanji telah selamat dari pengeboman dan memusnahkan gelombang monster, sampai seseorang memanggil sang direktur mengatakan bahwa kartu memori drone ini masih dalam kondisi bagus dan mereka akan melihat informasinya sekarang. Mei berkata ia akan memeriksanya. Merenungkan bahwa prajurit kelas 1 Shoki pergi ke zona pengeboman dan orang di sebelahnya pastilah pemburu kuat itu. Para tentara itu mendekati mayat tersebut. Salah satu dari mereka melihat barang-barang di tanah, melihat ramuan energi khusus, belati kuno kerajaan peringkat A, dan kubus emas yang tak dikenal. Tentara lain bertanya apa yang ia temukan. Tentara itu dengan canggung menyembunyikan barang-barangnya dan berkata bukan apa-apa, tetapi atasannya menyuruhnya untuk tidak berbohong. Segera turun dan bertanya apakah ini jatuh dari bos karena barang-barang itu terlihat seperti item langka. Mengambil barang-barang yang diperoleh oleh unit untuk diri sendiri adalah sebuah kejahatan dan ia tahu apa yang harus ia lakukan. Pemuda itu melihat barang-barang di tangannya, bertanya bagaimana mereka akan membaginya. Atasannya menyuruhnya untuk santai karena satu-satunya hal yang ia inginkan adalah kubus itu. Tentara itu menolak karena sudah pasti ada item legendaris di dalam kotak seperti ini. Namun, atasannya menyentuh bahunya, menyuruhnya untuk tidak salah paham karena ia tidak punya pilihan. Ia ditinggalkan dengan kubus itu. Saat pemuda itu berjalan pergi, ia berpikir ia akhirnya mendapatkan peninggalan emas. Di tempat penampungan evakuasi 6, Sora mengatakan ia akhirnya tiba. Menatap ke arah tembok, ia merenung bahwa mereka belum diserang. Beberapa orang menoleh ke belakang, menyadari Sora berjalan berkeliling tanpa baju. Ia merenungkan bahwa ia tidak merasakan kehadirannya di dekat sini, dan pada kenyataannya, ia tidak merasakan kehadiran yang kuat. Namun jika tidak ada orang kuat yang melindungi tempat ini, cepat atau lambat tempat ini akan hancur sampai seorang biksu berhenti di depannya. Sora bertanya-tanya apakah ia buta. Biksu itu berkata ia memiliki aura yang kuat, dan bahwa pemuda itu pasti berasal dari luar. Sora membenarkan semua ini. Biksu itu tertawa, mengatakan bahwa itu melegakan. Ia tidak memiliki niat buruk, dan hanya ingin membeli informasi tentang dunia luar. Memiliki informasi yang ia inginkan akan sangat berarti baginya. Sora bertanya-tanya apakah itu adalah mata uang yang digunakan di sana dan berkata bahwa jika itu adalah sesuatu yang ia ketahui, ia akan menjawabnya. Biksu itu setuju. Namun sang protagonis berkata bahwa sebelum itu, ia ingin menanyakan sesuatu, karena seorang biksu yang memanggilnya yang mulia pasti hanya bersandiwara. Biksu itu mengatakan bahwa ia telah menebaknya dengan benar, dan bahwa pakaian ini hanyalah sebuah hobi. Sora bertanya apakah menyembunyikan matanya juga merupakan sebuah hobi. Biksu itu berpikir ia adalah orang yang merepotkan. Mengatakan bahwa ia baru-baru ini tertular penyakit mata. Sora membatin bahwa meskipun mata biksu itu tertutup, ia bisa merasakan cahaya mengerikan yang memancar dari matanya. Ia pasti punya alasan tersendiri untuk menyembunyikan kekuatannya. Sepertinya seekor serigala berbulu domba sedang bersembunyi di tempat penampungan ini. Jadi, ia bertanya apa yang ingin diketahui biksu itu. Dan biksu itu berkata sekarang, akhirnya tiba gilirannya untuk bertanya. Ia ingin tahu apa yang terjadi di luar. Lagi pula, mereka telah mengumpulkan tentara bersenjata di tembok dan pasti sedang bersiap untuk bertempur. Ia yakin masyarakat umum belum menyadarinya.
Tetapi ia mendengar ledakan di luar, jadi ia ingin tahu apa yang sedang terjadi. Sora berkata ia tidak yakin karena ia sedang melakukan tugas saat mendengar ledakan dari arah barat daya dan ketakutan. Biksu itu berpikir ia juga sedang menyembunyikan kekuatannya. Namun ia berterima kasih padanya, mengatakan bahwa ia telah banyak membantu. Dan Sora menjawab bahwa itu bukan apa-apa. Sora bertanya-tanya apakah biksu itu berada di luar sini sendirian, mengikuti petunjuk yang begitu kabur. Ia ingin tahu berapa banyak petarung Excalibur ini yang ada di sekitar sini, dan ia juga tidak boleh membuat keributan. Lagi pula, mereka membiarkan seseorang yang mencurigakan seperti dirinya berjalan-jalan dengan bebas. Mungkin kewaspadaan umat manusia sedang menurun, karena mereka menghadapi musuh yang sama. Sora pergi ke sebuah toko pakaian, berpikir ia telah membeli beberapa baju baru dengan uang yang diberikan biksu itu. Sekarang saatnya untuk mencari orang tuanya. Ia akan memulainya dengan cara kuno, memanggil seorang wanita muda di dekatnya, bertanya apakah ia mengenali pasangan di foto ini, tetapi wanita itu langsung ketakutan, mengatakan bahwa ia tidak mengenal mereka sambil mundur. Sora berpikir wanita itu bereaksi seolah-olah ia telah melihat hantu, dan ia bertanya-tanya apakah semua orang di sini sedang tegang sampai ia melihat seorang berandalan, yang langsung memanggil sang protagonis. Sora bertanya apa yang ia inginkan, membiarkan auranya memancar. Berandalan itu berkata bahwa ia tidak terlihat seperti orang dari daerah sini, dan ia berkeliling mengganggu orang-orang dengan sebuah foto di tengah malam. Sora bertanya apakah ia kenal dengan dua orang ini, dan berandalan itu berkata bahwa ia telah mengganggu semua orang. Tetapi ia ingin tahu mengapa ia memiliki foto mereka dan apa urusannya dengan mereka. Sora menjawab bahwa ia adalah putra mereka. Berandalan itu bertanya apakah ia adalah anak laki-laki berambut hitam itu, melangkah mundur dan bertanya apakah ia sedang bercanda. Tetapi sebuah truk tiba-tiba kehilangan kendali, melaju lurus ke arah punggung Sora. Namun, truk itu malah hancur saat menabraknya. Berandalan itu terkejut melihatnya. Sora meminta maaf dan bertanya apakah berandalan itu bisa mengulangi perkataannya, bahkan tidak merasakan dampak tabrakan itu. Berandalan itu ketakutan oleh pertunjukan ini, mengatakan bahwa itu memang dia dan sudah lama sekali. Namun ia hanya perlu menyusuri jalan ini untuk menemukan rumah mereka. Sora berterima kasih padanya dan mengucapkan selamat tinggal sementara berandalan itu menyuruhnya berhati-hati, melambaikan tangan tanpa henti pada sang protagonis. Tetapi kemudian ia melarikan diri berpikir bahwa ini gawat dan ia perlu mengumpulkan semua orang. Sora memperhatikan bahwa seorang preman tahu di mana orang tuanya tinggal. Memikirkannya kembali, ayahnya memang baik pada semua orang yang ia temui, ibunya juga, dan orang-orang selalu memanfaatkan orang baik seperti mereka. Namun tidak apa-apa karena ia ada di sini sekarang. Setibanya di jalan itu, ia berkomentar bahwa ini pastilah tempatnya. Melihat sebuah rumah mewah yang besar di depannya, ia bertanya-tanya apakah mereka tinggal di sana. Tetapi ia berpikir bahwa dengan begitu banyak orang yang meninggal, pasti ada banyak rumah kosong. Ia mengetuk pintu dan mendengar suara ayahnya bertanya, apakah pekerjaan untuk hari ini sudah selesai. Kemudian ia membuka pintu, mempersilakannya masuk. Sora kemudian terkejut, melihat ayahnya dengan penampilan ala Yakuza yang tidak mengenalinya. Sora berkata, ini aku, anakmu, dan mengulangi namanya. Ayahnya benar-benar kebingungan mendengarnya. Mereka berdua duduk di meja. Ibunya memasuki ruangan sambil meminta maaf atas keterlambatannya. Ia bertanya apakah mereka sudah mengobrol. Sang ayah mengiyakan. Namun ia tidak bisa mempercayainya, karena ia sama sekali berbeda dari Sora yang mereka kenal. Di saat-saat seperti ini, mereka membutuhkan hal itu. Sora bertanya apa itu. Ayahnya berkata itu adalah pertukaran rahasia antara ayah dan anak. Ia menambahkan bahwa ia tidak ingin membongkar hal ini kepada istrinya. Namun jika Sora tidak memberikan jawaban, ia tidak akan keluar dari sini tanpa luka. Jika ia mengatakan sesuatu yang mencurigakan, sang pembunuh bayaran akan mengurusnya. Lalu seseorang di langit-langit mengatakan bahwa mereka mengerti. Sora merenungkan bahwa ayahnya memiliki seorang anak buah dan masih berhati-hati. Namun dengan keamanan seketat ini, ia bisa bersantai. Jadi, ayahnya bertanya apakah ia menerimanya. Sora berpikir sang anak buah harus berhati-hati karena ia akan mendengar hal-hal yang tidak seharusnya. Mengatakan bahwa setiap akhir pekan ayahnya mengambil kelas memasak dengan kelompok dukungan ibu rumah tangga. Ayahnya bertanya-tanya bagaimana ia bisa tahu hal itu. Sang anak buah merenungkan hal ini, membayangkan bosnya. Sora menambahkan bahwa ia juga mengambil kelas balet rahasia setiap minggu. Sang anak buah kemudian membayangkan adegan ini. Sang ayah terkejut dan menatap anak buahnya. Ia menjadi ketakutan. Kemudian suasana di ruangan itu menjadi semakin tegang. Sang ayah berkata bahwa itu mungkin benar. Tetapi kau tidak perlu menjadi putranya untuk mengetahui hal itu. Sora bertanya, bagaimana kalau aku mengatakan sesuatu tentang keluargamu? Sang ayah ingin tahu apakah ia benar-benar mengetahui sesuatu seperti itu. Sora mengiyakan dan menyuruhnya untuk tidak mengatakan bahwa ia tidak diperingatkan. Ayahnya menyuruhnya untuk melanjutkannya, benar-benar merasa was-was. Kemudian sang protagonis berkata bahwa pedang Jepang itu hanyalah sebuah replika. Sang anak buah merenungkan informasi ini. Ayahnya menyuruhnya untuk tidak konyol dan bertanya apakah ia memiliki bukti.
Sora menjawab bahwa di gagangnya terdapat bekas gigitan kakaknya. Sang anak buah bertanya-tanya apakah itu bukan berasal dari saat kepala keluarga diikat, lalu menggigit pedang itu dan mengalahkan 38 orang. Sora menarik pedang itu dari sarungnya. Sang anak buah berpikir bahwa ia terlalu banyak bicara, tetapi ia yakin tujuan sebenarnya adalah untuk menyerang bos saat sedang lengah. Sora menekan ujung pedang ke tangannya, mengatakan bahwa pedang itu juga bisa masuk kembali. Ayahnya menyebutnya bodoh, memeluknya dan berkata ia pikir putranya telah kehilangan nyawanya. Ini benar-benar Soranya yang telah pulang, dan andai saja ia tahu apa yang telah mereka lalui. Mereka mencari informasi tentangnya kemana-mana dan sebelum ia menyadarinya, ia akhirnya menjadi bos. Sora berkata bahwa sekarang sang bos sedang menangis, dan bertanya apakah ia bisa menyuruh orang di lantai atas untuk turun. Anak buahnya merenungkan tentang kepala keluarga yang telah menjalani seluruh hidupnya dikelilingi oleh darah. Ia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Terlebih lagi, melihat seseorang yang menghargai kehormatan di atas segalanya dalam keadaan seperti ini, ia berpikir ia harus keluar dari sana dan memohon ampun untuk nyawanya sampai Sora memegang kakinya, menyuruhnya untuk menunggu karena ayahnya bilang ia ingin bicara. Beberapa menit kemudian, mereka berempat duduk di meja. Ayahnya berkata bahwa di antara semua penjaga, Oi adalah yang paling suka bergosip. Sora menjawab bahwa jika hal ini bocor, itu sepenuhnya adalah kesalahannya. Oi berjanji ia tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Berpikir bahwa tidak diragukan lagi mereka benar-benar ayah dan anak, tetapi sang ibu menyuruh mereka untuk tidak mengancamnya. Oi menoleh ke arah nyonya dengan penuh haru. Namun, ia berkata bahwa sebaiknya ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Oi menundukkan kepalanya tanda setuju. Sang ayah berkata ia sangat senang Sora tidak menyebutkan tentang kentut atau mendengkur saat tidur. Tetapi sang ibu menunjukkan bahwa ia baru saja mengungkitnya sendiri. Sora berpikir rasanya seperti ia baru saja keluar dari jurang maut lagi. Ia sudah pulang sekarang sampai pintu terbuka. Berandalan dari sebelumnya itu memanggil bosnya. Ada seorang anak berambut putih yang mencarimu.